Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang hal-hal menarik yang ada di Boruto episode 284 yang berjudul Rahasia Ruang Bawah Tanah, di mana episode ini masih berada pada bagian arc Sasuke Retsuden. Dan juga seperti biasa ya, di versi anime Sasuke Retsuden ini memiliki banyak perbedaan dengan versi manganya, yang walau emang tidak sampai terlalu signifikan merubah cerita, karena yang dirubah hanyalah urutan cerita yang dibuat berbeda, atau beberapa cerita yang di-skip, sehingga memang akan terasa bedanya kalau kalian baca manganya. Tapi ya udahlah, oke, daripada lama-lama, akan kita bahas apa aja bedanya dan apa hal yang menarik di episode ini. Jadi, check it out! Hal menarik pertama yang kita dapatkan adalah walaupun tampak menyeramkan, Meno ternyata bisa dielus-elus layaknya hewan peliharaan. Ya, ketika Meno sedang berpatroli di dekat sel, Gigi mencoba bermain-main dengan Meno dengan mengelus-ngelus bagian kepalanya, karena ternyata Meno bisa diperlakukan seperti itu. Lucu ya Meno? Dan ketika Penzilla berusaha melakukan hal yang sama, tiba-tiba Meno mengamuk dan kembali ke mode buasnya lagi, karena ternyata pada saat itu kaki Penzilla berada di luar sel, sehingga itu artinya Penzilla dianggap Meno berusaha kabur dari penjara, sehingga harus diserang. Akhirnya karena hal itu terjadi, Penzilla pun kaget dan menjatuhkan obor atau lampu minyak sel mereka, sehingga menimbulkan pertengkaran dirinya dengan Gano. Nah, kalau di versi manganya ya, di bagian inilah Sasuke yang melihat obor tersebut sadar bahwa gambar yang ada pada peta surga yang pernah dia lihat sebelumnya adalah Kyuubi, karena dari warna oranye dan 9 api obor tersebut. Sedangkan di anime, Sasuke udah tahu itu Kyuubi sebelum adegan ini kan ya, di episode kemarin. Oke, lanjut. Hal menarik berikutnya adalah rahasia mata Zansul. Seperti kita tahu, mata Zansul adalah mata buatan, karena Genjutsu Sasuke tidak mempan terhadapnya. Namun demikian, mata yang diciptakan dari teknologi milik Redaku ini memiliki suatu kelemahan fatal, yakni apabila orang yang mempunyai mata ini melihat tempat yang rendah dari tempat yang tinggi, dari sudut yang tinggi, maka penglihatan di area tersebut akan tidak sejelas bagian lain. Sehingga ketika tongkat palsu ini, yang dimana ini adalah Sasuke kan ya, menggelinding tidak lancar saat diarahkan ke pintu, sehingga menimbulkan kecurigaan dari Zansul. Sayangnya, karena mata Zansul yang tidak bisa melihat dengan jelas dari sudut yang tinggi, akhirnya gagal deh melihat tongkat palsu tersebut yang ada di bawah. Sehingga rencana Sakura dan Sasuke berhasil untuk mengelabui Zansul. Ya, hal menarik lainnya adalah penyamaran Sakura dan Sasuke yang berhasil. Walau terlihat pintar, sepertinya Zansul masih kurang pengalaman terhadap situasi seperti ini ya. Gampang banget dibodohi. Ketika Sakura menyamar sebagai utusan dari Perdana Menteri, dan Sasuke menyamar menjadi tongkat utusan tersebut, mereka berhasil mensukseskan rencana mereka untuk menyusup ke ruang bawah tanah. Karena ketika Sakura mampu mengulur waktu dengan mengobrol dan basa-basi dengan Zansul, di sisi lain Sasuke menggunakan Jutsu Doton untuk berusaha membuat kunci agar bisa masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Dan di akhir penyamaran tersebut, Sakura menanyakan hal yang sifatnya cukup sensitif ya, yakni berapa sih jumlah aset yang sedang dikembangkan Zansul untuk dipersembahkan kepada Perdana Menteri? Sehingga Zansul langsung terlihat marah berdiri dari tempat duduknya dan menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sakura yang sedang menyamar pun harus sampai berbungkuk dan meminta maaf kepada Zansul. Nah, tapi kalau di versi manganya ya, sebenarnya kelihatannya nggak terlalu marah sih Zansul, dan cenderung cuma menolak menjawab pertanyaan Sakura dengan cool gitu. Cocok sesuai dengan sikapnya selama ini kan ya. Hal menarik berikutnya adalah rahasia ruang bawah tanah Zansul yang memuat banyak ayam. Ya, ternyata setelah Sasuke masuk ke tempat itu, dia menemukan ruang penuh dengan ayam hidup yang dipelihara di sana. Selain itu, di sana dia juga menemukan banyak sekali fosil
yang selama ini digali oleh para tahanan. Tapi hal lain yang paling mencengangkan selain adanya pintu keluar ke halaman penjara adalah adanya altar misterius yang dipergunakan untuk sejenis ritual tertentu. Ritual apakah itu? Oh ya, sebelumnya kalau di versi manganya ya, sebenarnya Zansul sudah curiga ada yang masuk ke ruang bawah tanah tersebut. Dia pun berjalan menuju ke ruangan ayam tadi. Namun, setelah dibuka pintunya, dirinya tidak menemukan apa-apa karena Sasuke sudah kabur. Setelah ternyata dia menggunakan Bunshin untuk mengeksplor tempat tersebut. Jadi kelihatan lebih tegang ya kalau di manga daripada di versi animenya di mana Zansul terlihat gampang banget dibodohi. Ya, kemudian hal paling menarik di episode ini adalah Sasuke mengetahui hubungan benda-benda misterius di sana yang ternyata Zansul melakukan jutsu yang sudah tak asing bagi telinga kita ya, yakni Edo Tensei dengan menciptakan Meno dari DNA fosil dinosaurus tadi yang kemudian dihidupkan melalui tubuh ayam tersebut. Ya, udah lama ya akhirnya kita melihat Edo Tensei lagi di anime Boruto ini. Tapi kendati demikian ya, menurut Sasuke masih ada keanehan lain dari Meno tersebut. Kalau itu benar Edo Tensei, seharusnya luka yang dimiliki Meno waktu pertempurannya dengan Sasuke dulu harusnya udah lama sembuh juga kan ya. Dan juga tidak ada kertas pemicu yang digunakan untuk mengontrol Edo Tensei agar tidak berbuat seenaknya. Jadi kenapa Meno tidak seperti Edo Tensei lain? Atau ini hanyalah jutsu yang mirip dengan Edo Tensei tapi sejatinya sama sekali bukan Edo Tensei? Oh ya, kalau di versi manganya, sebenarnya Sasuke baru menyimpulkan kalau Meno adalah Edo Tensei jauh setelah kejadian ini ya. Yang artinya walau dia menemukan banyak ayam hidup, fosil dinosaurus, dan altar misterius tersebut, dia masih belum bisa menghubungkan apa maksud dari itu semua. Dan baru paham ketika dia dan Sakura sudah menemukan sesuatu petunjuk baru nantinya. Di versi anime kelihatan Sasuke lebih jago dan pintar ya. Langsung tahu apa yang terjadi setelah melihat hal-hal tersebut. Oke, hal menarik terakhir adalah Sasuke menggunakan Talk no Jutsu atau ceramah no Jutsu untuk membuat Meno menjadi ada di pihaknya. Ya, setelah Sasuke tahu bahwa Meno adalah Edo Tensei, dia pun mencoba menyembuhkan luka Meno dengan Jutsu Es, serta berusaha mengajak berbicara Meno bahwa dirinya akan membuat Meno yang sekarang mengalami kesakitan dan kesedihan karena harus hidup lagi namun di tubuh yang tidak bisa dia kontrol sepenuhnya. Inilah Sasuke menawarkan akan mengembalikan Meno ke alam akhirat, sehingga dirinya berusaha melepaskan jutsu pengontrol di Meno dengan memberikan cakra miliknya ke Meno. Akhirnya, sekarang Meno bisa bergerak atas kemauannya sendiri. Namun demikian, ternyata Meno langsung memeluk dan menjilat Sasuke sebagai tanda terima kasih karena telah membebaskannya dari kontrol Zansu dan menjanjikan akan mengembalikan Meno ke akhirat agar Meno bisa tenang lagi seperti yang seharusnya. Wow, keren ya, hanya dengan berbicara aja Sasuke udah bisa meyakinkan Meno, seorang dinosaurus, untuk berada di pihaknya. Sasuke pasti udah banyak belajar dari Naruto ya. Naruto pasti bangga kepadamu Sasuke. Hehe. Oh ya, sebelum episode ini berakhir, kita disuguhkan bagaimana Zansul dan seorang tahanan misterius sedang menghidupkan kembali dinosaurus dengan bayaran nyawa ayam hidup. Yang mengingatkan kita tentang Jutsu Edo Tensei kan ya. Tapi pertanyaannya sebenarnya adalah siapa sih tahanan yang membantu Zansul melakukan jutsu tersebut? Apa dia orang yang sama yang mendengar percakapan Sasuke dan Sakura ini? Apa sih tujuannya? Akan kita ketahui ya di episode-episode mendatang. Jadi cukup sekian ya pembahasan tentang hal-hal menarik di Boruto episode ke-284 ini. Apa hal yang menarik bagi kalian dan bagaimana pendapat kalian tentang episode ini? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.